supervisi hari ini saya menggunakan instrumen supervisi pembelajaran kurikulum 2013. Kepada Ibu Andra, kasih Ibu Eva atas kunjungan kelasnya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Andra akan melaksanakan pembelajaran kelas 5 tema 3, sub tema 1 pembelajaran kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha kelas 5B. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan disaksikan pembelajarannya oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Habibah, SPD, MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah berprestasi di tingkat kota. Nah, maka dari itu kita harus meneladani beliau, perilaku beliau, terus prestasi beliau dijadikan sebagai semangat kita untuk lebih maju dan berkembang. Yang belum tahu, kepala sekolah kita, kepala sekolah SDN Negeri 232 Palembang. halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Ini kepala sekolah kita ya. Semoga selalu sehat ya. Salam kenal orang tuanya. Hari ini kita akan belajar tema 3, sub tema 1 pembelajaran kelima. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Nah, tadi Ibu sudah menelpon teman-teman kalian yang lain. Sekarang Ibu akan mempresentasi Yuda, ada ya. Kemudian Rizky Kurniawan ada ya. Afwan belum masuk ya, nanti Ibu telepon lagi. Kemudian si Chandra juga belum bisa nyambung. Oke, kalau begitu nanti mereka akan ikut ke rombongan telepon berikutnya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan rajin memakai masker, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan dan saat selesai bermain. Kemudian jangan lupa menjaga jarak saat kalian bermain minimal 2 meter dan hindari kerumunan. Nah, pada pagi hari ini jangan lupa kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran agar lebih mudah menangkap ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, pagi ini kita akan belajar sub tema 1, tema 3 pembelajaran kelima. Nah, Ibu tanya, siapa yang pagi hari ini sudah sarapan? Siapa? Kurniawan tadi sarapan nak ya? Sarapannya pakai apa nak? Lauknya? Kalau Yuda pakai apa nak? Lele goreng. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu kira-kira kalau kalian ke sekolah sudah sarapan berarti ada energi di tubuh kalian. Kalau tidak sarapan, biasanya pernah nggak kalian mengalami sakit perut? Pernah. Nah, kalau kalian sakit perut, kayak Kurniawan, misalnya sakit perut, itu organ apa yang diserang atau organ apa dalam tubuh kita yang merasakan sakit itu? Pintar sekali, organ pencernaan. Pagi ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada tubuh manusia, ya. Jadi dengan tujuan pembelajaran
benar. Kemudian fungsi dari kerongkongan. Juga. Ya, benar. Kemudian yang ketiga fungsi apa tadi? Lambung. Ya, lagi. Kemudian fungsi dari usus halus. Ya, setelah lambung masuk ke usus halus. Apa fungsinya usus halus? Ya, bintang Yuda. Apa Yuda? Kemudian setelah di usus halus kemana lagi? Usus besar. Fungsinya apa? Kemudian di dalam usus besar itu ada bakteri. Namanya bakteri apa, Kurniawan? Bakteri Escherichia coli. Nah, setelah dari usus besar masuk kemana, Kurniawan? Di anus menjadi proses apa? Pinter. Jadi dapat disimpulkan organ pencernaan manusia ada dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Fungsinya Kurniawan dan Yuda sudah pintar dan benar sekali menyebutkannya. Nah, kemudian bagaimana caranya menurut kalian agar kita tidak mengalami sakit perut atau organ pencernaan pada tubuh kita tetaplah sehat? Betul. Siapa lagi? Benar sekali. Nah, mencuci tangan sebelum makan makanan yang sehat itu sudah banyak sekali digemborkan atau diumumkan atau dipasang di jalan-jalan juga dalam bentuk iklan, ya. Nah, tidak hanya diucapkan, tapi sudah ada bentuk iklannya yang kalian lihat di jalan-jalan. Nah, ini salah satu contoh iklan. Ini adalah iklan tentang kebersihan. Nah, kayak gini. Ya, bisa enggak? Nah, kemudian iklan itu fungsinya untuk apa? Tahu tidak? Kalau iklan produk untuk memperkenalkan produk agar orang yang menonton tertarik untuk membelinya. Pintar, Yuda. Iklan produk untuk menarik pembeli agar mau membeli produk tersebut. Kemudian satu lagi kemarin kita pelajari iklan layanan kesehatan. Nah, cara menentukan isi iklan sudah tahu belum? Bagaimana cara menentukan isi iklan? Nah, perhatikan gambar ini. Iya, pintar. Apa saja tadi? Yuda? Menentukan kata kunci. Kemudian apa lagi? Iklan ada apanya? Ada gambarnya, ya. Nah, dari kata kunci ada kalimat iklan. Itu nanti kita simpulkan menjadi isi iklan seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti ini, menurut kalian ini iklan tentang apa? Ya? Nah, untuk lebih jelasnya, video ini tadi sudah ada atau akan ibu kirim ke blog WA kita.
ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kalian saksikan video pembelajarannya dan nanti Ibu akan mengirimkan tugasnya kepada kalian melalui WA group. Apabila ada pertanyaan, bisa telepon Ibu langsung ataupun melalui voice yang ada di WA group. Ya. Baik. Terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kira-kira dari pembelajaran ini tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Oh, betul. Nah, yang pertama, organ pencernaan pada manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian cara menentukan atau mencari isi dari iklan itu yang pertama kita baca dulu kalimat yang ada dalam iklan. Kemudian gambarnya kita perhatikan. Yang ketiga kita pahami pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan akan kita lanjut melalui WA group ya untuk tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya telah melaksanakan dan selesai mensupervisi Ibu Andra Dewi Lestari dengan hasil yang sangat baik dan sangat memuaskan karena sesuai dengan instrumen supervisi itu di bagian pembuka persepsi Ibu Andra telah menyampaikan dengan sempurna dan pada kegiatan inti yaitu menguasai materi, menerapkan strategi pembelajaran, menerapkan pendekatan saintifik dan menerapkan proses pembelajaran memanfaatkan sumber belajar yaitu berupa video yang Ibu Andra buat dan melibatkan peserta didik. Artinya di sana tadi ada proses tanya jawab ya, terus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di bagian penutup Ibu Andra telah memkoreksi dan memberikan tindak lanjut kepada siswa. Saya sarankan kepada Ibu Andra pertahankan dan tingkatkan lagi, semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman guru-guru di SD Negeri 232 ini. Apalagi tugas guru ini adalah tugas yang sangat berat di masa pandemi ini, di mana siswa kita di rumah tapi kita tetap melakukan proses pembelajaran di kelas. Salam sehat, semoga Ibu Andra selalu sukses ya, dan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain di SD Negeri 232 karena di masa pandemi ini tugas guru adalah sangat berat sekali. Siswa tidak ada tapi guru dituntut harus memberikan pembelajaran dan guru harus memberikan penilaian dengan tepat, dengan benar. Terkadang siswa, orang tua tidak merespon apa yang diberikan oleh guru. Bravo untuk Ibu Andra. Salam sehat, salam sukses. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Andra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses, luar biasa. Yes. Nah, pada pagi ini Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima, muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma
Papa. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalis kita terhadap bangsa negara Indonesia ini. Kita menyanyikan lagu nasional di rumah masing-masing secara individu ya. Tidak lupa, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu 1. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan saat keluar dari kamar mandi serta setelah bermain. Yang kedua, menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, hendaknya selalu beraktivitas di dalam rumah dan menjaga kebersihannya. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, wajib memakai masker meskipun kalian sudah menggunakan face shield. Rajin mencuci tangan selain merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga dapat membantu menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang pernah mengalami sakit perut? Nah, kemudian apa sih penyebab sakit perut tersebut? Ya, benar sekali. Sakit perut dapat disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam organ pencernaan kita, atau pada saat kita sering terlambat melakukan makan sehingga terjadi penyakit MAH. Baiklah anak-anakku, tadi Ibu sudah menyinggung tentang penyakit MAH dan juga organ pencernaan pada manusia. Nah, siapa yang tahu materi apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama, fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, kesimpulan isi teks iklan. Yang ketiga, alat musik ritmis dalam tangga nada mayor dan minor. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan alat musik ritmis dan contohnya yang ada di sekitar kita dengan benar. Yang kelima, siswa dapat membuat alat musik ritmis sederhana dan memainkannya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat gambar Dayu yang sedang mengalami sakit perut. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit MAH-nya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit MAH hanya bisa terjadi oleh orang dewasa saja. Namun ternyata anak-anak pun bisa terkena penyakit MAH. Sebenarnya apa sih penyebab penyakit MAH itu? Nah, penyakit MAH dapat terjadi karena gas pada lambung menjadi tinggi. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, mereka tidak boleh makan asam dan pedas. Mereka juga harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Anakku, masih ingatkah kalian tentang organ pencernaan pada manusia? Ya, pintar sekali. Organ pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terjadi proses ingesti dan mastikasi. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi proses deglutisi. Yang ketiga yaitu lambung. Pada lambung terjadi proses digesti. Kemudian yang keempat yaitu usus halus. Pada usus halus terjadi proses absorpsi. Yang kelima yaitu usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan fases. Yang keenam yaitu anus. Pada anus terjadi proses defekasi.
sekarang kalian sudah tahu nama-nama organ pencernaan pada manusia, sekarang apa sih fungsi sistem pencernaan pada manusia secara umum? Ya, tepat sekali. Fungsi sistem pencernaan manusia secara umum yaitu memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Organ pada sistem pencernaan manusia itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang siapa yang tahu fungsi dari organ pencernaan manusia? Oke, mari kita bahas satu persatu fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Fungsi utama mulut yaitu menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lidah berfungsi mengatur posisi makanan dan membantu menelan makanan menuju ke kerongkongan. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Organ pencernaan manusia yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menghubungkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini merupakan gerak meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke lambung. Kemudian, organ pencernaan manusia yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Otot pada lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Kemudian, organ pencernaan manusia yang keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, organ pencernaan manusia yang kelima yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat fases menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Kemudian yang keenam yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya fases atau sisa-sisa dari pencernaan tubuh manusia. Sekarang anak-anakku sudah tahu kan bahwa setiap organ pencernaan manusia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apakah organ pencernaan tersebut dapat bekerja sendiri-sendiri? Tentu saja tidak dapat. Seluruh organ pencernaan bekerja bersama-sama sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem pencernaan. Organ pencernaan itu sangatlah penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus rajin untuk menjaganya agar tetap sehat. Banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Ajakan tersebut dapat dilakukan melalui iklan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari iklan. Sekarang kita akan belajar tentang menyimpulkan isi dari iklan tersebut. Sekarang kita amati iklan di bawah ini. Pada iklan berikut tertuliskan perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat, dan jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Dari iklan berikut ini, kata kuncinya adalah jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Dan iklan tersebut didukung dengan gambar-gambar yang sesuai dengan isi dari iklan. Sehingga iklan berikut ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Oke, bagaimana sih kira-kira cara menentukan simpulan isi iklan? Yang pertama yaitu kita harus mencermati kalimat dan gambar iklan. Yang kedua, kita temukan kata kunci dalam iklan tersebut. Yang ketiga, kita susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar dalam iklan menggunakan kalimatmu sendiri.
Oke, mari kita coba untuk menentukan simpulan dari isi iklan. Perhatikan gambar berikut. Dari iklan berikut, kita lihat dulu kata kunci dari iklan tersebut. Pada iklan ini dituliskan perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Apa sih kata kunci iklan tersebut? Kata kunci iklan tersebut yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kita lihat gambarnya. Sudah sesuai belum gambarnya? Oh, gambar iklan tersebut sudah sesuai dengan iklan kalimat. Yang ketiga, kita lihat target iklan tersebut. Target iklan tersebut adalah seluruh masyarakat, karena iklan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat. Dari kata kunci, gambar iklan yang sudah sesuai, dan juga target iklan yang merupakan warga masyarakat yang ditunjukkan dengan gambar iklan yang sesuai dengan kalimat iklan, maka dapat kita simpulkan bahwa iklan tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat. Kalian boleh menuliskan kesimpulan dari iklan di samping ini menggunakan kalimat seperti ini. Oke, nah sekarang apakah fungsi iklan dari iklan di samping? Iklan di samping itu berfungsi sebagai himbauan atau ajakan agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Baik, kalau kalian sudah bisa menuliskan kesimpulan dari isi iklan, sekarang iklan yang baik itu seperti apa sih? Nah, iklan yang efektif dan baik itu mengandung hal-hal berikut ini. Yang pertama, attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat yaitu conviction atau rasa percaya diri. Untuk mendapatkan rasa percaya diri dalam diri konsumen, maka iklan harus ditunjang dengan kegiatan peragaan sebagai pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima yaitu action atau tindakan, yaitu tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Oke, nah agar iklan lebih menarik, kita bisa memasukkan unsur suara seperti musik. Seperti iklan pada layanan masyarakat tentang kesehatan, itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lagu Mars Hidup Sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat musik ritmis sederhana yang dapat kita gunakan untuk mengiringi lagu Mars Hidup Sehat. Apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang hanya dapat mengeluarkan beberapa nada saja untuk mengiringi alat musik lainnya dalam lagu. Nah, alat musik ritmis ada yang mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul, digoyang, atau digesek. Contoh alat musik ritmis yaitu gendang, kastanyet, maracas, triangle, simbal, dan juga tamborin. Mari kita amati alat musik sederhana dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan kotak pensil, kemudian kita bisa menggunakan kerikil, kita juga bisa menggunakan pensil dan juga botol bekas.
pembelajaran pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, organ pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian, proses pencernaan pada manusia yang pertama yaitu ingesti adalah pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi adalah proses mengunyah makanan oleh gigi di mulut. Yang ketiga, deglutisi adalah proses menelan makanan ke kerongkongan. Yang keempat adalah digesti adalah proses mengubah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terjadi pada lambung. Yang kelima yaitu absorpsi adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, penyerapan air dan pembentukan fases yang terjadi di usus besar. Yang ketujuh, defekasi adalah proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh melalui anus. Kemudian, fungsi organ pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut, berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Yang kedua, kerongkongan, yaitu menghubungkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung, yaitu mengubah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang keempat, usus halus, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar, berfungsi untuk menyerap air dan membantu pembentukan fases. Yang keenam, anus, berfungsi mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Kemudian, cara menentukan simpulan isi iklan yang pertama yaitu mencermati kalimat iklan dan gambar iklan. Apakah sudah sesuai atau belum? Seperti itu. Yang kedua, menemukan kata kunci pada iklan. Yang ketiga, susunlah kalimat pernyataan tersebut berdasarkan kata kunci, kalimat serta gambar dalam iklan menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, kemudian alat musik ritmis merupakan alat musik yang dapat digunakan untuk beberapa nada saja. Alat musik ini dapat digunakan untuk mengiringi lagu dengan menggunakan tangga nada lagu mayor dan minor. Alat musik ritmis ini mengeluarkan bunyi saat dipukul dan digoyang ataupun digesek. Contoh dari alat musik ritmis yang pertama yaitu gendang, tamborin, maracas, dan triangle. Nah, alat musik ritmis ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kita bisa menggunakan kotak pensil, pulpen, pena, kerikil, botol yang diisi kerikil seperti itu. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, video pembelajarannya sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan tolong diperhatikan baik-baik. Untuk tugas ibu kirimkan melalui WA group. Jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.